wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum belajar dimulai, langkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap. Lengkap, alhamdulillah. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas. Nah, tugasnya itu kan Ibu memberikan tugas untuk mempelajari sistem koordinasi, khususnya sistem syaraf manusia. Apa ada yang belum mempelajarinya? Sudah semua. Nah, karena sudah semua, coba Ibu cek satu-satu ya. Ya. Coba Mbak Adin sebutkan apa itu sistem syaraf. Sistem syaraf itu salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor. Nah, benar. Jadi sistem syaraf itu berfungsi untuk menghantarkan informasi agar direspon oleh tubuh, sehingga tubuh bisa melakukan pekerjaan yang dikirimkan, impulsnya dikirimkan oleh sel syaraf. Kemudian dari arti tersebut, coba Mbak Nisa sebutkan beberapa fungsi dari sistem syaraf. Fungsi sistem syaraf itu menerima informasi, mengkomunikasikan informasi antara sistem syaraf perifer dan sistem syaraf pusat, mengolah informasi dan menghantarkan informasi. Nah, benar sekali. Jadi intinya sistem syaraf itu berfungsi untuk menerima, mengelola, dan mengirimkan informasi agar direspon oleh tubuh. Jadi sistem syaraf manusia ini itu sangat penting bagi tubuh kita. Jadi saat kita melakukan kegiatan itu juga diatur oleh sistem syaraf manusia. Nah, setelah itu ada yang bisa menyebutkan nggak contoh-contoh dari sistem syaraf manusia dalam kehidupan sehari-hari? Saat kaki terantuk kaki meja, Bu. Iya, benar. Jadi saat kakinya terantuk kaki meja kan kita langsung refleks menjauhkan kaki. Terus kadang dipegang, dilus-lus biar nggak sakit. Kemudian ada lagi yang bisa Merasakan panas pada saat tidak sengaja memegang panci panas. Itu kan. Jadi impulsnya itu kan dari saat kita memegang panci panas nggak sengaja, terus ada impuls panas yang kita rasakan. Nah, itu nanti kita respon dengan cara menjauhkan tangannya supaya nggak panas. Nah, dari sini, dari arti dari sistem syaraf dan fungsinya ada yang ditanyakan? Belum. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kan Ibu punya gambar. Ini ada yang tahu gambar apa? Neuron. Ya, benar. Ini adalah gambar neuron. Nah, neuron ini itu ada bagian-bagiannya. Nah, di sini udah Ibu nomori satu-satu. Coba ada yang bisa maju ke depan untuk mengisi bagian-bagian dari neuron. Saya. Ya, Mbak Adi silakan. Terima kasih Mbak Adin. Nah, jadi di sini udah dituliskan oleh Mbak Adin bagian-bagian dari neuron. Nah, dari bagian-bagian neuron ini Mbak Adin ada yang terbalik. Itu nomor 4 sama nomor 6. Di sini harusnya yang nomor 4 ini adalah selubung mielin. Di sini selubung mielin. Kemudian yang nomor 6 ini seharusnya adalah nodus Ranvier. Nah, ini baru
Nah, jadi urutannya yang besar ini adalah badan sel, kemudian yang lingkaran hitam di dalam badan sel ini dinamakan adalah nukleus, kemudian percabangan-percabangan seperti ini dari badan sel, di cabang-cabang ini namanya dendrit. Kemudian yang hitam di tengah ini itu adalah sel squam. Kemudian yang menyelubungi sel squam ini adalah selubung myelin. Nah, yang menghubungkan antara selubung myelin satu dengan yang lainnya itu adalah nodus Ranvier. Kemudian di sini ada sinapsis. Nah, dari neuron ini ada 3 bagian utama. Yang pertama itu ada badan sel, kemudian dendrit, kemudian akson. Nah, akson di sini itu ini yang panjang ini dinamakan akson. Nah, fungsi dari badan sel sendiri itu untuk mengkoordinasi metabolisme dari neuron. Kemudian yang dendrit di sini berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain yang akan dikirimkan ke badan sel. Kemudian sel akson di sini itu berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke sel neuron yang lain. Nah, kenapa sel neuron yang lain? Itu karena sistem syaraf ini itu berisi kumpulan-kumpulan dari sel dari neuron-neuron yang saling terhubung. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada? Ya, udah kalau nggak ada kita lanjut ya. Setelah ibu menjelaskan tentang neuron, kemudian tadi kan ibu menyebutkan impuls. Nah, ada yang tahu impuls itu apa? Impuls itu rangsangan. Ya benar, impuls itu rangsangan. Nah, di dalam sistem syaraf impuls itu ada 2. Yang pertama gerak sadar, kemudian yang kedua gerak refleks. Nah, yang gerak sadar ini adalah gerak yang disengaja atau yang kita sadari. Kemudian untuk gerak refleks itu adalah gerak yang tidak sengaja atau tidak kita sadari. Coba Mbak Nisa sebutkan contoh dari gerak sadar. Contohnya saat mengambil buku. Ya benar. Jadi gerak sadar itu contohnya mengambil buku. Kan kita mengambil buku dengan sadar. Contoh lainnya kita mengambil penghapus. Nah, kita ngambil penghapus ini kan kita sadar kan, oh kita mau ngambil penghapus, langsung kita ambil. Kemudian jadi gerak sadar itu gerak yang berasal langsung dari otak, jadi kita sadari. Nah, untuk gerak refleks coba Mbak Adin contoh gerak refleks itu apa? Contoh gerak refleks itu seperti kaki yang kena paku, terus kita refleks mengangkat kaki, sama saat kelopak mata yang kelilipan atau kemasukan benda asing. Ya benar sekali. Jadi yang gerak refleks itu kan gerak yang tidak disengaja atau tidak kita sadari. Itu berasal dari sumsum tulang belakang. Jadi tidak dari otak tapi sumsum tulang belakang. Jadi gerak refleks kan saat contohnya tadi saat kaki kita kena paku, otomatis kita langsung menjauhkan kaki kita dari paku tersebut yang menyebabkan kita terluka. Nah, itu namanya gerak refleks. Kemudian coba Mbak Adin tiup matanya Mbak Nisa, coba. Nah, kan ada refleks langsung berkedip. Nah, itu adalah juga gerak refleks. Refleks dari luar ada impuls masuk berupa angin. Nah, itu nanti kita akan refleks dengan berkedip. Kemudian ada yang ditanyakan sampai sini? Saya Bu. Ya Mbak Nisa. Perjalanan impuls gerak sadar dan refleks itu urutannya bagaimana? Nah, kalau penjalanan impuls gerak sadar dan gerak refleks itu yang digarisi bawah dulu, itu bedanya ada di sumbernya. Jadi gerak sadar itu berasal dari otak, kemudian gerak refleks itu berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, gimana urutannya penjelarannya? Itu yang pertama gerak sadar itu urutannya. Yang pertama dari impuls atau rangsangan, kemudian reseptor, kemudian saraf sensorik, kemudian otak, kemudian saraf
motorik, dan yang terakhir efektor atau otot. Nah, bedanya yang untuk gerak refleks itu, yang gerak refleks itu yang pertama impuls, yang kedua reseptor, yang ketiga saraf sensorik, sampai sini masih sama. Nah, yang keempat ini pembedanya. Tadi kan kalau sadar itu otak, kalau yang ini gerak refleks itu dari sumsum tulang belakang. Jadi yang keempat ini sumsum tulang belakang, kemudian baru ke syaraf motorik, terus ke efektor. Jelas sampai sini Mbak Nisa? Jelas Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah tadi impuls sudah saya jelaskan dan tidak ada pertanyaan lagi, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf manusia. Nah, sistem syaraf manusia itu ada dua, sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Dimana sistem syaraf pusat itu berasal dari otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian untuk sistem syaraf tepi atau SST itu berasal dari saraf kranial ini dan saraf spinal. Saraf kranial itu berasal dari mana toh? Saraf kranial itu berasal dari otak. Kemudian saraf spinal itu berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, di sistem syaraf tepi ini itu berguna untuk mengatur dari kerja sistem saraf sensorik dan saraf motorik. Jadi saraf sensorik dan saraf motorik itu bekerja atas perintah dari sistem syaraf tepi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Iya. Itu kan dulu ada artis yang pernah meninggal karena penyakit meningitis. Nah, Iya. itu penyakit meningitis itu disebabkan oleh apa dan letak penyakitnya itu di mana? Nah, penyakit meningitis itu terletak di otak. Jadi itu termasuk dari penyakit otak. Juga masuk dalam penyakit saraf manusia. Kenapa disebut saraf manusia? Kan otak itu kan pusat dari sistem saraf manusia. Nah, itu penyebabnya apa toh? Penyebabnya itu yang pertama bisa jadi itu dari bakteri. Kemudian bisa jadi juga itu dari jamur. Kemudian bisa jadi juga itu dari virus. Nah, dari ketiga penyebab ini menyerang selaput otak atau meninges, di mana selaput otak itu dibagi jadi 3. Itu yang pertama selaput terluar. Selaput terluar itu adalah durameter. Kemudian yang kedua itu ada arachnoid. Arachnoid itu apa? Selaput tengah. Jadi setelah selaput terluar. Kemudian yang ketiga itu ada piameter. Nah, piameter itu apa toh? Piameter itu adalah selaput terdalam dari selaput otak. Sini sampai sini udah jelas Mbak Adin atau ada yang ditanyakan lagi? Fungsi dari selaput otak sendiri itu apa Bu? Nah, fungsi dari selaput otak itu untuk melindungi otak kita. Jadi dari goncangan dilindungi oleh selaput otak. Dari kan di otak itu kan juga dilindungi oleh tengkorak manusia. Kalau nggak ada selaput otaknya, otomatis kan otaknya kita langsung berbenturan oleh tengkorak. Jadi intinya selaput otak itu melindungi otak dari goncangan-goncangan yang tidak diinginkan supaya tidak merusak saraf manusia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, karena sampai sini tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Nah, karena sudah paham, coba Ibu cek tadi fungsi dari sistem syaraf itu apa? Ayo. Fungsi dari sistem syaraf yaitu menerima informasi, Iya. mengkomunikasikan informasi antara sistem syaraf perifer dan sistem syaraf pusat, Terus? mengelola informasi dan menghantarkan informasi. Iya, benar sekali. Kemudian untuk tadi Ibu kan sudah menjelaskan 3 bagian utama dari neuron. Ayo, tadi apa? Yang pertama? Badan sel. Ya benar, badan sel. Kemudian yang kedua? Dendrit. Benar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga? Akson. Akson, benar sekali. Kemudian setelah neuron tadi, Ibu juga menjelaskan tentang impuls.
impuls tadi ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama gerak 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 sadar, kemudian yang kedua gerak refleks. gerak refleks. Nah, bedanya jadi penyebabnya itu kalau gerak sadar penyebabnya dari otak, kemudian gerak refleks dari Susun tulang tulang belakang. belakang. Udah sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Belum. Belum. Karena juga waktu sudah menunjukkan udah bel, waktunya istirahat dan jam pelajaran hari ini sudah habis. Sebelum itu ibu sebelum mengakhiri pelajaran, ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya tuh pelajari sistem saraf indera dan sistem hormon atau sistem endokrin. Dipelajari dari buku, dibaca, terus dirangkum di buku tugas ya. Ya. Minggu depan dikumpulin, jadi waktu pas ibu masuk harus sudah di meja ibu. Paham? Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Belum. Nah, karena jamnya sudah habis, ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.